Ya, kita akan masuk ke materi. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk share screen dulu ya. Nah, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita masuk ke bab 6 yang membahas mengenai bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video mengenai bela negara, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Lalu yang kedua, setelah mengumpulkan informasi dari internet, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna bela negara berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan benar. Lalu yang ketiga, yakni setelah berdiskusi dengan kelompok, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara dengan benar pula. Nah, hari ini kita kegiatan pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik, di mana nanti kita akan mengamati video seperti tujuan pembelajaran tadi, lalu menanya jika nanti kalian ada yang kurang paham atau ada yang ingin diketahui, nanti bisa ditanyakan, lalu mengumpulkan informasi dan menalar, nanti ada kalian tugas untuk mengumpulkan informasi lalu mengambil kesimpulan gitu ya, membuat kesimpulan dari informasi yang sudah kalian kumpulkan. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Ini nanti disampaikan hasil kesimpulan yang kalian buat sebelumnya. Nah, kita menggunakan metode ceramah plus, jadi ada penjelasan dari Ibu sedikit yang membantu diskusi kita, lalu juga ada tanya jawab. Bisa dipahami ya Anda semuanya? Bisa, Bu. Kita masuk ke materi, yakni apa itu bela negara? Ada yang tahu apa itu bela negara? Gimana? Saya, Bu. Oke, boleh. Mas Adit? Jadi, bela negara adalah sikap untuk mempertahankan keutuhan negara, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi, upaya seperti itu ya. Apa itu bela negara? Merupakan upaya untuk mempertahankan negara. Bagus sekali, Mas Adit. Lalu ada pendapat lain? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ajeng. Bela negara adalah perilaku yang mencerminkan kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bu. Betul sekali. Jadi bela negara ini pastinya didasarkan pada rasa cinta ya. Nggak mungkin kalau nggak cinta kalian mau bela negara. Oke? Bagus-bagus sekali pendapatnya. Nah, kita ambil kesimpulan. Jadi apa sih itu bela negara secara konsep? Nah, ini dia. Bela negara. Seperti yang disampaikan Mbak Ajeng dan Mas Adi tadi ya, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana tujuannya itu untuk menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi, bela negara itu diwujudkan dalam apa? Tentunya dalam sikap dan perilaku. Nah, ini dijiwai dari rasa cinta, seperti itu ya. Cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan masyarakatnya, dengan kekayaan alamnya, dan segala kelebihan yang Negara Kesatuan Republik Indonesia punyai, seperti itu. Nah, ini berdasarkan atau diatur juga dalam koridor yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam fungsinya, fungsi bela negara ini juga dijelaskan dalam kalimat ini, yakni menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Menjalin kelangsungan hidup itu seperti apa? Yakni menjaga eksistensi negara itu sendiri. Jadi seutuhnya, yang merdeka, terlihat
yang ini bisa dilihat dari bagaimana negara Indonesia itu berkembang, melakukan politik dan lain-lain, itu bisa dilihat ya dari bela negara dari masyarakatnya seperti itu. Nah, ini Ibu ada video yang nantinya kalian bisa melihat mengapa sih penting bela negara itu. Ibu putarkan ya. Nanti kalau uh, ada mungkin suaranya tidak terdengar atau tidak jelas, bisa interupsi. Dimulai. Mengapa membela negara itu penting? Membela negara adalah hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara. Bela negara itu adalah tekad dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan pada tanah air untuk menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negaranya. Alasan perlunya kita sebagai warga negara melakukan bela negara adalah di negara Indonesia lah kita dilahirkan. Di Indonesia kita bertempat tinggal dan dibesarkan, serta di Indonesia pula kita mencari kehidupan. Ada 3 alasan kenapa kita harus bela Indonesia. Yang pertama adalah alasan historis. Sejak dulu banyak negara ingin menguasai Indonesia. Indonesia pernah dijajah lebih dari 300 tahun. Dan kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan, bukan hadiah dari penjajah. Yang kedua adalah alasan geografis. Wilayah Indonesia sangatlah luas. Kekayaan alam melimpah. Letak Indonesia strategis. Jumlah pulaunya yang lebih dari 17.000 dan tanahnya yang amat subur. Dan yang ketiga adalah alasan demografis. Pengangguran relatif tinggi. Pemerataan pendapat belum tercapai. Pendapatan per kapita masih rendah. Dan kualitas penduduknya masih tertinggal. Tadi share screen-nya terhenti ya? Ibu ulangi kembali videonya di pertengahan ya. Bisa dilihat? Baik, Bu. Bisa, Bu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membela bangsa kita, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, dan menjaga Ibu Pertiwi agar tetap lestari. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, cukup ya. Selanjutnya itu video mengenai tadi selanjutnya itu adalah lagu Indonesia Raya. Yang pastinya kalian pasti udah
hafal ya. Nah, Ibu mau sedikit mengambil kesimpulan dari video yang tadi. Ya, ini seperti yang kalian lihat, yakni di video tadi dijelaskan ada 3 faktor mengapa kita tuh penting harus membela negara. Nah, ini yang pertama adalah faktor historis, di mana yang seperti kalian sudah pelajari tentunya ya, bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu bukan semata-mata hadiah gitu dari penjajah, namun juga banyak upaya pengorbanan dari para pejuang kita pada masa penjajahan dahulu untuk mencapai suatu kemerdekaan gitu. Nah, kalau ada yang kedua yakni faktor geografis, di mana yang seperti kita rasakan saat ini, bagaimana kekayaan Indonesia yang luar biasa, keindahan, banyak sekali tentunya ini juga merupakan faktor bagaimana kita melanjutkan kehidupan. Banyak sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk menyambung hidup seperti itu ya. Kalau ada faktor yang ketiga yakni faktor demografis, yakni gimana mengapa sih penting kita bela negara, ini yang miris ya, bahwasanya masih banyak pengangguran di Indonesia yang sudah disampaikan di video tadi juga, bahwasanya pendapatan per kapita negara Indonesia itu juga masih rendah, kualitas kehidupan masyarakatnya juga masih belum merata, seperti itu penting gitu kita melakukan bela negara. Nah, gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Oke, Mbak Ajeng silahkan. Iya, tadi kan yang faktor demografis itu salah satunya adalah maraknya pengangguran ya Bu. Kalau kita sebagai pelajar yang belum terjun ke dunia pekerjaan, bagaimana cara bela negara dalam aspek perekonomian tadi? Ya, pertanyaan bagus sekali Mbak Ajeng. Jadi gini, bisa kita bayangkan kalau salah satu mengapa pentingnya bela negara itu adalah agar negara kesatuan Republik Indonesia itu tetap eksis. Tetap eksis. Bayangkan ketika negara Indonesia itu tidak mampu untuk terjun ke dunia politik internasional. Jadi nggak bisa melakukan kerjasama dengan negara lain karena dirasa Indonesia itu sudah tidak mampu untuk memberikan manfaat seperti itu ya. Pasti perekonomian Indonesia itu akan rendah, jatuh gitu ya. Nah, kalau dari dunia perekonomian, hal kecil yang bisa kalian lakukan itu seperti halnya menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, kita punya banyak sekali lokal brand, baik dari segi fashion, makanan, itu banyak sekali. Tapi terkadang kita tuh masih banyak yang lebih merasa bahwa produk dari atau brand dari luar negeri itu lebih baik. Itu seharusnya tidak. Kita seharusnya itu lebih memikirkan bahwasanya dengan menggunakan lokal brand, kita akan banyak membantu perekonomian dalam negeri. Baik dari fashion, makanan, bayangkan saja ketika para pemuda seperti kalian yang mendominasi populasi di Indonesia, yakni generasi muda. Kalau kalian sendiri itu lebih suka, lebih prefer untuk mengkonsumsi produk luar negeri, bagaimana produk dalam negeri itu bisa berkembang. Nah, ini salah satu yang bisa kalian lakukan, yaitu lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Seperti itu, Mbak Ajeng. Bisa dipahami? Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, kita masih membahas mengenai makna bela negara. Ibu ada 2 peraturan perundang-undangan yang ini membahas mengenai makna bela negara.
Jadi yang pertama, ini berdasarkan pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai upaya bela negara, yaitu ketentuan pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dari sini Ibu mau kalian mencoba untuk mengambil makna dari bunyi pasal tersebut. Ini ada dua pasal ya. Siapa yang ingin memberikan pendapatnya mengenai maksud dari bunyi pasal tersebut yang sudah Ibu sebutkan tadi? Silahkan. Kalian bisa cari di internet. Iya, Mbak Kista ya. Silahkan. Baik, jadi menurut saya makna pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, betul sekali Mbak Gista. Pendapat yang sangat bagus bahwasanya dalam pasal 30 ini, bela negara itu merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi negara yang bisa saja runtuh dari yang disebabkan dari beberapa faktor, yakni ada faktor dari dalam dan juga dari luar tadi ya, yang bisa saja seperti penjajahan ideologi, lalu separatisme, dan lain-lain, itu yang merupakan bentuk. Separatis ini bentuk faktor dari dalam, seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua, mengenai pasal 27 ayat 3, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mas Adit. Jadi mana pasal tersebut adalah yang memiliki serta berkewajiban untuk melakukan bela negara bukan hanya TNI atau Polri, namun seluruh masyarakat Indonesia, Bu. Ya, betul sekali Mas Adit, bagus sekali pendapatnya. Bahasanya bela negara itu bukan hanya aparat-aparat tertentu, bukan hanya juga pemerintahan, tapi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan kalian yang masih pelajar ini. Nah, banyak sekali tadi contoh bela negara yang disebutkan, termasuk mencintai produk dalam negeri, membantu mengembangkan perekonomian dalam negeri, itu juga merupakan upaya bela negara bagi kalian yang masih pelajar, yang masih remaja, dan setiap lapisan masyarakat itu memiliki perannya masing-masing dalam melakukan bela negara. Contohnya tadi yang disebutkan Mas Adit, ada TNI, itu juga merupakan aparat yang melakukan bela negara dalam upaya untuk menangkas gitu ya, menangkas ancaman dari luar negeri. Kalau polisi sendiri ya, menangkas upaya pemecahan negara kesatuan Republik Indonesia itu yang dari dalam negeri, contohnya tindak kriminal atau separatis dan lain-lain tadi, Polri andil di dalamnya, seperti itu. Nah, sudah bagus mendapat dari kalian semua ya, Ibu sangat mengapresiasi. Lalu selanjutnya, Ibu mau kalian untuk mencoba menggali informasi dari sumber mana saja yang membahas mengenai baik dari fungsi, makna, maupun tujuan dari bela negara. Ini kalian bisa cari di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau di TAP MPR, atau di Undang-Undang. Silahkan dicari. Ibu kasih waktu 20 menit. Cukup. Cukup, Bu. Oke. Silahkan.
Nah, Ibu rasa sudah cukup ya. Ibu juga bantu untuk mencari tadi dari beberapa sumber mengenai bela negara. Nah, ada yang ingin mencoba untuk membacakan pasal-pasal yang sudah Ibu temukan ini? Oke, Ibu minta Mbak Ajeng untuk baca pasal 30 ayat 5. Silahkan. Ya Bu, pasal 30 ayat 5, yaitu susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang Bu. Ya, bagus. Apakah tadi dari yang sudah kalian cari? Apakah terdapat di PPT yang Ibu tampilkan ini? Ada ya? Ada Bu, ya. Oke. Ada, Bu. Pasti beda-beda ya dari kalian menemukannya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dapat pasal 30 ayat 1, ada yang mungkin dapat ayat 2, ada yang mungkin ayat 3 gitu. Nah, selanjutnya mungkin ada yang menemukan dari peraturan TAP MPR. Mungkin bisa dibacakan. Mas Eka Chandra, silakan dibacakan. Baik, TAP MPR nomor 4 MPR 1999 tentang garis besar haluan negara secara implisit dan eksplisit mengandung fungsi dan tujuan bela negara. Hal itu sangat jelas dapat dicermati di bab 4, ketetapan arah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan, antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat, TNI, dan Polri sebagai kekuatan utama yang didukung komponen lainnya dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat. Iya, bagus sekali Mas Adit. Ibu rasa sudah cukup ya. Ini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi? Cukup? Kalau gitu Ibu yang tanya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan yang sudah kalian ambil dari beberapa hal yang telah kita bahas tadi? Gimana? Saya izin menjawab. Oke, Mbak Nanda aja. Silahkan, Mbak Nanda. Kesimpulannya yaitu bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tahun 1945 dan bangsa dan negara, jadi dapat seperti polisi atau TNI, selalu taktik dan strategi militer. Namun juga hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Sekian, Bu. Iya, bagus sekali Mbak Nanda. Terima kasih kesimpulannya. Semoga kalian sudah paham semua ya dari apa saja yang Ibu sampaikan tadi.
mulai dari mengamati, kalian tadi juga sudah bertanya, kalian tadi juga sudah mencoba untuk menggali informasi, menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan, dan juga mengkomunikasikan, dan juga tadi sudah kita dengarkan kesimpulan dari Mak Nanda. Saya rasa cukup. Sekian.